Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suparasari dari Universitas Mercu Buana Menteng. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan dengan judul Kasus PT Jiwasraya dari sisi kecurangan pelaporan keuangan dan keterlibatan akuntan dan badan serta regulasi yang seharusnya mengatur. Asuransi Jiwasraya berdiri pada tahun 1859, menjadi perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia. Kemudian di tahun 1960 dinasionalisasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. 1 tahun kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 214 tahun 1961 tanggal 1 Januari 1961, 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan melebur menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera. Perusahaan negara asuransi Jiwasraya berubah status lagi menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Asuransi Jiwasraya di tahun 1973 dan tahun 1984 berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya hingga saat ini. Pertama, tersangka kasus ditetapkan Kejaksaan Agung. 15 Januari 2020, Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Kedua, terungkap manipulasi laporan keuangan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan BPK telah melakukan 2 kali investigasi pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006. Pembukuan yang seharusnya terhitung rugi dimodifikasi sedemikian rupa oleh Jiwasraya. Hal ini menunjukkan adanya persoalan tekanan likuiditas di Jiwasraya yang telah berlangsung lama. BPK juga menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih yang dilakukan Jiwasraya pada 2017. Laba bersih yang dibukukan sebesar 360, miliar dinilai BPK adalah kekurangan pencadangan yakni 7,7 triliun, sehingga jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan maka perusahaan seharusnya menderita kerugian. Ketiga, Jiwasraya miliki lebih dari 5.000 transaksi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kejaksaan Agung menyebut ada lebih dari 5.000 transaksi investasi di PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Sepanjang tahun 2009 sampai 2018, transaksi ini menimbulkan masalah tekanan likuiditas di Jiwasraya yang berimbas pada gagal bayar. 5.000 transaksi investasi ini mencakup investasi di reksadana, saham, dan pengalihan pendapatan. Sebagian besar investasi dilakukan pada saham dan reksadana berkualitas rendah. Akuntan untuk cegah kasus PT Jiwasraya terulang. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI menyatakan perlunya peraturan tambahan untuk mencegah rekayasa akuntansi oleh pihak-pihak perusahaan seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya. Pasalnya, selama ini hanya akuntan publik yang dibebankan oleh banyak peraturan. Sementara perusahaan bisa dengan bebas menindaklanjuti opini akuntan publik atas laporan keuangan tanpa dikenakan sanksi bila tidak menjalankan. Hal ini terjadi pada laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 yang membukukan laba bersih sebesar 360,3 miliar, namun kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. 6 terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian, 2 terdakwa yang baru saja dijatuhi hukuman, salah satunya Direktur Utama PT Hansen International Tbk atau Pak Beni Jokro Saputro. Kedua, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera atau Pak Heru Hidayat. Kemudian, langkah penyelesaian kasus Jiwasraya. Yang pertama, perubahan dalam pengaturan. Kedua, pengawasan permodalan. Ketiga, transparansi laporan keuangan. Keempat, hingga terkait manajemen risiko.
Kelima, restrukturisasi. Upaya ini akan segera dilakukan pada akhir bulan ini atau paling lambat Februari 2020. Selanjutnya adalah pembentukan lembaga penjamin polis oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjamin agar uang nasabah bisa dikembalikan jika terjadi masalah pada perusahaan. Kemudian, ada pembentukan holding BUMN asuransi yang sedang direncanakan oleh BUMN, pembentukan pansus oleh DPR, dan melepas aset Jiwasraya sehingga nantinya diharapkan dapat menambah keuangan perseroan.